Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya akan sharing mengenai seperti yang ada di judul ya, mengenai keuntungan mengikuti PPG Prajabatan, khususnya Bapak Ibu yang sudah mengikuti PPG, di mana referensi video ini berdasarkan hasil diskusi dan hasil pengalaman dari teman-teman yang berhasil lulus di PPG Prajabatan. Oke, langsung aja Bapak Ibu simak video ini sampai selesai. Jadi keuntungan Bapak Ibu itu di PPG Prajabatan tentunya pada karir dari awal sampai ke ASN ya, goalnya. Jadi sebelum ke arah situ, saya akan cerita dulu ya, karena ini pengalaman pribadi. Ada temen yang honorer. Ini perjalanannya itu mulai tahun 2012. Beliau itu mendaftar atau honor di salah satu sekolah negeri ya. 2012 ini beliau masuk honor, dan ketika itu beliau belum masuk ke Dapodik, karena Dapodik itu kalau nggak salah dimulai tahun 2015 ya untuk pendataan secara online. Nah 2012 itu masih berupa SK. Nah masuk honorer di tahun 2012, beliau itu masa kerja sudah 6 tahun. Di tahun singkat cerita saya ambil poin-poin pentingnya aja. Di tahun 2018 setelah masa kerja 6 tahun, beliau itu ya lika-liku ya sebagai guru honorer, mulai dari rapel honor 3 bulan, kemudian honor yang ya dari awal 1 jam itu 15.000 gitu ya. Ya biasalah, untuk honorer pasti ada keluhan yang ke arah situ gitu. Nah di tahun 2018 sudah berjalan. Mulai tahun 2019 temen ya, karena ini pengalaman pribadi, beliau itu mengajukan untuk NUPTK. Pengajuan NUPTK dulu masih di Dinas Pendidikan ya. Pengajuannya masih di Dinas Pendidikan. Kemudian mulailah beliau itu mengajukan NUPTK sampai mendapatkan NUPTK karena sudah memenuhi syarat masa kerja ya. Nah waktu itu untuk yang sekolah negeri belum ada PPG di sekolah negeri ya. Yang ada itu PPG di sekolah swasta. Nah kemudian di tahun 2020 beliau itu mendapatkan tunjangan, karena syarat mendapatkan tunjangan Pemda itu harus mendapatkan NUPTK dan masa kerjanya itu minimal 5 tahun. Nah beliau itu sudah memenuhi syarat ya untuk pengajuan Pemda. Nah untuk tunjangan Pemda itu setiap Pemda akan berbeda-beda ya aturannya. Ada yang dilihat dari masa kerja, ada yang dilihat dari hanya NUPTK-nya saja, dan lain-lain. Nah di tahun 2020 selain honor, beliau juga mendapatkan honor Pemda. Honor Pemdanya itu sebesar 1 bulan 200 ya, 1 bulan 200.000. Kemudian per jamnya masih 15.000 waktu itu kalau nggak salah. Di tahun 2020 15.000. Kemudian di tahun 2021 beliau mengikuti CPNS ya, tapi gagal. Nah lanjut masih berkutat dengan karir di guru. Kemudian di tahun 2022 mulailah yang namanya PPG itu tidak ada skala prioritas ya. Kalau dulu kan prioritasnya di sekolah swasta. Nah sekarang di tahun 2020 ada aturan mengenai PPG itu bisa di sekolah negeri dan sekolah swasta, dan mendapatkan panggilan dengan syarat beliau itu harus lulus pretest ya, harus lulus pretest. Jadi selain seleksi administrasi ada seleksi kompetensi juga, salah satunya pretest. Nah kebetulan beliau lulus karena sudah mendapatkan NUPTK ya, dan masa kerjanya sudah memenuhi. Akhirnya mengikuti pretest dan lolos. Di tahun 2023 ada pembukaan P3K guru ya. Kemudian karena untuk P3K guru ketika sudah mendapatkan PPG,
maka nilainya itu atau afirmasi dari nilai P3K itu akan ditambahkan ya. Artinya kalau Bapak Ibu hanya benar 20% itu udah lolos ya. Dengan catatan harus memiliki ini sertifikat pendidik atau sudah mengikuti PPG. Nah, di tahun 2023 itu rezekinya beliau juga lolos karena sudah ikut PPG ya. Di tahun 2024 ini beliau sudah mendapatkan status ASN ya, kemudian menerima gaji pokok dan tunjangan profesi. Nah, mulailah dari honor Pemda ini karena beliau sudah PNS akhirnya dihilangkan. Yang ada itu TPG, sertifikasi dan tunjangan pokok. Dan goalnya di tahun 2024, awal karirnya 2012. Ya, ini adalah kisah nyata ya, kisah nyata dari guru honor yang memang lika-likunya luar biasa. Kemudian ada studi kasus lagi, dan ini cerita nyata yang pengalamannya dari peserta PPG Prajab. Peserta PPG Prajab itu beliau sebelumnya belum pernah ikut honor ya. Jadi fresh graduate, dia lulus kuliah, berhenti 1 tahun itu dia kerja di swasta. Kemudian karena ada pembukaan PPG Prajab, akhirnya beliau itu ikut. Nah, di sini tahun 2020 PPG Prajab dia ikut dan akhirnya lolos. Kemudian di 2021 itu dia ditempatkan, dapat rekomendasi dari Kemendikbud di sekolah negeri di tahun 2021-nya. Nah, di tahun 2022 beliau itu mendaftar di P3K Guru, dan karena lagi-lagi untuk yang punya Serdik itu akan mendapatkan tambahan nilai atau afirmasi, maka beliau langsung lolos. Dan tahun 2023 beliau sudah mendapatkan gaji pokok dan tunjangan profesi tentunya. Nah, di tahun 2024 beliau sudah mengejar kuliah magister ya, karena memang beliau juga belum nikah, jadi masih fresh, intinya masih muda gitu, masih mengejar karir tapi sudah ASN. Nah, dari pengalaman dua ini Bapak Ibu bisa simpulkan ya apa yang menjadi keuntungan Bapak Ibu ketika mengikuti PPG Prajab ini, yang anak-anaknya masih mungkin yang punya anak, punya saudara masih fresh graduate bisa mengikuti PPG Prajab ini. Nah, dari dua kasus ini Bapak Ibu, kita lihat di tahun 2012 ya, di tahun 2012 beliau masuk honor. Ini perjalanan karir dihitung sampai 2018 beliau lika-liku menjadi guru honorer. Masa kerjanya berarti 6 tahun dan sampai mendapatkan status ASN. Itu berarti dari sini ke 2024 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tahun Bapak Ibu kurang lebihnya. Bapak Ibu yang honor 12 tahun itu luar biasa ya, dengan honor yang segitu. Kemudian ya tidak diperhatikan secara ini ya oleh pemerintah. Dari 12 tahun ini Bapak Ibu bandingkan dengan peserta PPG Prajab ya, yang meniti karirnya di tahun 2020 sampai mendapatkan status ASN di 2023 ya. Bayangkan hanya 4 tahun. Artinya apa? Di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki saudara, anak, adik ya, rekomendasikan anak Bapak Ibu atau saudara ini bisa mengikuti PPG Prajab ya. Meski saudara atau adik Bapak Ibu itu bisa bukan lulusan pendidikan ya. Karena memang Bapak Ibu
bisa menyesuaikan linearitas dari mapel masing-masing. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di halaman PPG Kemendikbud untuk linearitasnya. Tapi dari sini kita bisa ambil bahwa untuk menjadi honorer itu ke ASN, ke goalnya ya, ke tujuan akhirnya itu luar biasa untuk saingannya, untuk kompetisinya lebih ketat ya. Makanya kenapa banyak tuntutan honorer minta diangkat, karena ya seperti itu Bapak Ibu. Karena melihat perbandingan ketika fresh graduate yang mengikuti PPG Prajab hanya 4 tahun bekerja bisa langsung ASN ya, sedangkan untuk pengalamannya mungkin nggak sebanding dengan yang honorer sampai 12 tahun ya. Seperti itu Bapak Ibu benefitnya ya. Jadi di sini saya sudah merangkum hasil dari diskusi juga dengan teman-teman yang honorer dengan yang lulusan PPG Prajab. Jadi ada 4 yang Bapak Ibu perlu tahu untuk keuntungannya. Pertama, untuk PPG Prajab atau yang PPG sekarang berjalan ya, itu akan difasilitasi oleh pemerintah. Beasiswanya itu sebesar 8,5 juta untuk 1 semester. Nah, kebetulan untuk PPG Prajab ini harus mengikuti 1 tahun ya. Berarti 2 semester beasiswanya 17 juta. Ya, kalau PPG dalam jabatan itu cukup 1 semester dan dibiayai oleh pemerintah juga. Nah, kemudian keuntungan yang kedua itu Bapak Ibu langsung mendapatkan tunjangan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menerima Serdik dan nomor registrasi guru ya, NRG, itu akan mendapatkan 1,5 juta per bulan ya, ditambah dengan honor dari sekolah. Artinya Bapak Ibu per bulan bisa mendapatkan 2 juta per bulan. Kurang lebihnya seperti itu ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan tunjangan profesi guru. Dan ketika Bapak Ibu misalnya ada pembukaan ASN, itu bisa diangkat ya. Nah, ini poin kesini. Kita ke 3 dulu. Ini langsung ditempatkan di sekolah. Jadi Bapak Ibu yang misalnya punya anak atau punya saudara yang sudah mengikuti PPG Prajab, jangan khawatir, karena sudah ada LPTK yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah ya. Jadi ketika sudah lulus nanti akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan LPTK. Jadi tidak perlu mencari sekolah mana yang menerima gitu. Pasti udah ada rekom dari Kemendikbud. Kemudian yang keempat ini merujuk ke poin ketiga bahwa 100% nantinya akan diangkat ASN untuk aturan 2024. Karena apa? Karena semuanya wajib ya, guru kedepannya harus memiliki sertifikat pendidik. Nah, di sini pemerintah menerapkan program akan diangkat 100% menjadi P3K ya. Jadi untuk nilai yang Serdik ini 100% hanya melampirkan bentuk sertifikat pendidik di halaman SSCASN ketika ada pembukaan P3K guru ya. Seperti itu Bapak Ibu keuntungannya. Mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini jadi pembelajaran dan silakan di-share bagi Bapak Ibu yang misalnya punya adik yang masih kuliah atau punya anak gitu ya. Silakan di-share karena ini program yang sampai 2026 kalau nggak salah ini akan digratiskan oleh Kemendikbud. Kalau sudah memenuhi kuota guru sampai 2026, ini nantinya tidak ada beasiswa dan harus mandiri ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.